Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurul Alsia, NIM 220213 dari kelas RA8. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi ulangan tengah semester yang diampu oleh dosen Bapak Ade Faisal Mamtuhi SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya, yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruhnya perilaku individu, kelompok, dan perilaku dalam struktur organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi. Yang kedua, sejarah dari perkembangan teori organisasi, yaitu masa industri, masa neoklasik, dan masa modern. Adapun tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah tujuan menjelaskan, tujuan memprediksi, dan tujuan kontrol atau pengendalian agar dapat membaca situasi. Nah, fenomena kejadian atau kejadian yang terjadi pada organisasi tersebut, tingkat analisis dalam perilaku organisasi menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat individu dan menganalisis perilaku organisasional dalam tingkatan kelompok, menganalisis organisasi dalam tingkatan organisasi. Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian. Selanjutnya, teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi menurut Sophia 2008. Untuk lebih memahami perilaku masyarakat terlebih dahulu, kita harus memahami ciri-ciri yang unik pada setiap orang. Ciri yang disebutkan di sini adalah ciri biografi, ciri kepribadian, ciri ekspresi, dan sikap. Nah, individu membawa keterampilan, keyakinan, pribadi, harapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu mereka ke dalam struktur organisasi. Nah, ini semua adalah kualitas yang dimiliki seseorang dan dibawa ketika memasuki lingkungan baru, organisasi atau lainnya. Organisasi yang merupakan lingkungan bagi individu mempunyai ciri khas tersendiri. Karakteristik organisasi meliputi tatanan yang diwujudkan dalam hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem kendali, dan lain-lain. Nah, menurut Badeni di 2013 itu secara umum, psikologi menggunakan 3 teori kepribadian untuk memahami kepribadian manusia. Yang pertama ada teori sifat, yang kedua ada teori psikodinamik, yang ketiga ada teori humanistik. Nah, selanjutnya model-model perilaku organisasi. Setiap organisasi mengembangkan model tertentu tergantung pada perilaku orang-orangnya. Model perilaku organisasi dikembangkan berdasarkan asumsi manajerial tentang sumber daya manusia dan visi manajemen. Asumsi-asumsi ini sangat bervariasi dan menyebabkan perkembangannya berbagai model perilaku organisasi. Model otokratis, model kustodian, model suportif, dan model kolegial. Nah, perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama, pengertian perilaku. Pentingnya memahami perilaku individu dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi. Nah, menurut Sophia, agar
dapat memahami perilaku organisasi individu dengan baik, maka terlebih dahulu harus memahami karakteristik yang menempel pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Pemimpin atau manajer organisasi manajemen harus memahami perilaku pribadi sebagai dasar untuk mengelola orang-orang di dalamnya. Nah, masalah perilaku pribadi menjadi salah satu masalah yang sangat rumit yang selalu dihadapi oleh semua manajer di berbagai organisasi. Oleh karena itu, perlu mempelajari dan memahami sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian kelompok selain perilaku individu, ada konsep lain yang juga erat kaitannya dengan perilaku organisasi, yaitu perilaku kelompok. Dalam kamus psikologi yang diterbitkan oleh APA atau American Psychology Association. Nah, disebutkan bahwa perilaku kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh satu kelompok sebagai suatu keseluruhan atau tindakan yang dilakukan oleh individu ketika menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, dalam kasus berikutnya, konsep perilaku kelompok dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang secara khusus dan dipengaruhi oleh kelompok. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan biasanya terkait tindakan yang tidak sama dengan tindakan yang dilakukan individu yang sama ketika sendirian. Nah, pengertian organisasi menurut Robbins dalam Sembiring, organisasi adalah kesatuan atau entity sosial yang dikoordinasikan secara sadar. Nah, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi dipandang sebagai suatu satuan sistem sosial untuk mencapai tujuan bersama melalui usaha atau kelompok dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif. Perlu melakukan kegiatan manajemen kerja atau managing work dan manajemen orang atau managing people. Fungsi yang berhubungan dengan manajemen kerja atau tugas adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Sedangkan yang terkait dengan manajemen orang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi. Dengan melakukan fungsi tersebut, orang-orang atau kelompok yang bekerja sama dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi adalah dorongan, pemikiran, antusiasme yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu, sedangkan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja. Sedangkan penerapan dari teori-teori tersebut di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang manajer harus selalu memotivasi dan memberi kepuasan terhadap bawahannya. Nah, yang kedua, ada seorang manajer harus selalu memotivasi bawahan dengan menggunakan desain pekerjaan, yaitu mencintai pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, ada seorang manajer harus selalu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, seorang manajer harus mampu menempatkan bawahan sesuai keahliannya. Nah, yang kelima, seorang manajer harus mampu membina kekompakan dan kebersamaan bawahan dalam organisasi. Selanjutnya, nilai sikap dan kepuasan kerja. Nilai atau values adalah kesadaran, hasrat afektif atau keinginan orang yang menunjukkan perilaku mereka. Nilai-nilai personal individu menunjukkan perilaku di dalam dan luar pekerjaan.
Apabila setangkaian nilai-nilai orang penting, maka akan menunjukkan orang dan juga mengembangkan perilaku konsistensi untuk semua situasi. Nah, sikap adalah merupakan kecenderungan pertanyaan seseorang, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang mencerminkan perasaan tentang orang atau objek atau kejadian dalam lingkungannya. Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan mulai beberapa pendekatan, yaitu kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global, kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan, dan kepuasan kerja dilihat sebagai fungsi kebutuhan yang terpunahkan. Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global. Konsep ini merupakan konsep satu dimensi, semacam ringkasan psikologi dari semua aspek pekerja yang disukai atau tidak disukai dari satu jabatan. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan. Nah, selanjutnya membangun kerja tim yang efektif. Sebuah tim merupakan aspek inti dalam sebuah organisasi saat ini. Kesuksesan dalam mengelola tim merupakan suatu kerja keras dalam manajer dan organisasi. Tim yang di dalam organisasi bekerja sama mengukur didasarkan tugas mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan, dan banyak tugas dalam organisasi yang bersifat saling bergantung sehingga membutuhkan suatu kerjasama untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, kerja yang efektif dan efisien itu merupakan sasaran bagi sebuah organisasi. Begitu pula tim dalam sebuah organisasi harus mampu bekerja secara efektif dan efisien. Tim yang kuat adalah tim yang mampu membuat organisasi tersebut dapat sampai kepada tujuan terakhirnya. Banyak tim yang bekerja dengan baik serta mampu mencapai sebuah kesuksesan. Namun, tak sedikit pula tim yang mengalami kegagalan dalam membina hubungan ataupun kinerjanya. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat tim mengalami keterpurukan, antara lain disebabkan konflik, kurangnya in-group feeling dalam tim, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf dan dimohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.